Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pasangan calon lain yang banyak pasang atribut kampanye tapi jarang berkeliling menemui rakyat. Saat bertemu pendukungnya di Islamic Center Ciamis, Jawa Barat Kamis kemarin, Anies mengklaim ia dan Muhaimin Iskandar adalah pasangan calon yang tidak punya banyak spanduk dan baliho, namun punya banyak gagasan. Anies lalu menyindir pasangan calon yang punya banyak baliho justru jarang turun ke bawah menyapa masyarakat. Kami ini posternya sedikit, balihonya sedikit, tapi insya Allah gagasannya banyak dan hati yang bekerja bersama adalah hati orang-orang yang ya. Malam kemarin bilang, iya kalau balihonya banyak ya puter-puter Pak. Yang kalau punya baliho banyak yang keliling balihonya. Kalau calon yang punya baliho, calonnya yang keliling kemana-mana. Muter-muter tuh. Sementara kemarin Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memenuhi undangan Persatuan Wartawan Indonesia. Prabowo mengklaim partisipasinya di Pilpres hingga kini sebagai bukti ia mendukung demokrasi. Prabowo bilang adanya pemilu dan kebebasan pers jadi bukti demokrasi berjalan baik di Indonesia. Percaya dengan demokrasi. Iya. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya sama demokrasi. Iya kan? Iya. Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini itu mau kudeta, ya kan? Ya, tapi saya tidak kudeta, ya kan? Berkali-kali, nggak tahu muka saya muka kudeta kali ini. Tapi tidak, saya percaya demokrasi. Saya ikut proses demokrasi sekian puluh tahun. Men dari demokrasi pertama adalah pemilihan umum, ya. Rakyat harus bisa memilih pemimpin. Yang kedua adalah kebebasan pers. Kebebasan pers itu adalah check and balance. Itu untuk mengendalikan si penguasa. Lalu siapa sih yang disindir Anies Baswedan terkait dengan pasangan calon yang kebanyakan baliho? Kita bahas sore ini bersama juru bicara Timnas Amin, Mardhani Alisera, ada juga Ketua Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, dan juga pengamat politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Bang Noel, Bang Mardhani Alisera, Mbak Putri. Waalaikumsalam, Pak Mardhani. Jadi siapa sih yang dimaksud oleh Mas Anies, pasangan calon yang banyak balihonya bertebaran kemana-mana tapi jarang turun menyapa masyarakat? Ayo jujur. Ayo siapa Noel? Siapa Pak yang paling banyak nih? Ditantang juga Bang Noel nih. Siapa? Ya, yang pertama tentu bukan Mas Anies ya, karena Mas Anies menyatakan tidak banyak balihonya, tapi banyak turunnya. Adakah pasangan 02 atau 03, publik bisa menilainya dengan seksama. Karena bisa kelihatan kok, mudah untuk menilainya. Gitu Claudia. Oke, kalau gitu, kalau dari Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, yang paling banyak balihonya sebenarnya dilihat di mana nih? Di mana-mana kalau menurut Pak Mardhani sendiri? Kalau 02 saya banyak lihat. 03 agak jarang. Jadi bisa dibilang 02 yang dimaksud. Kelihatan gitu. Jadi bisa dibilang 02 yang dimaksud, Mas Anies. Enggak, itu kan saya ya. Nah, kalau survei kan harus menyeluruh ya itu. Begitu. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Triyono deh. Kalau menurut pandangan Mas Triyono nih sebagai pengamat dan juga masyarakat, siapa sih yang disasar Mas Anies? Bahkan Mas Anies pernah bilang juga loh, jika orang punya banyak duit nggak pergi-pergi, yang pergi balihonya. Ya itu sudah jelas, tapi karena ini kan di Indonesia tidak mungkin menyampaikan kritik, menyampaikan tudingan secara eksplisit. Dan kita tahu yang namanya Pak Prabowo, Gibran Raka Buming Raka itu kan masih dinas, artinya masih aktif, jadi menteri, jadi wali kota, sehingga terbatas keleluasaan untuk bergerak. Nah, juga dana kampanye, ini kan berkaitan dengan dana kampanye yang disebutkan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau semakin banyak dana kampanye, otomatis poster, baliho, APK, apapun namanya lebih banyak. Gitu. Jadi udah jelas ke 02 ini ya maksudnya ya, tujuannya ya? Kalau menurut saya preferensinya ke sana. Cuma sekali lagi supaya orang berteka-teki. Kalau tadi Pak Mardhani menyampaikan, kan nggak mungkin dong Pak Anies yang menyampaikan ini bahwa sering turun ke bawah dan sebagainya. Tapi ini adalah persoalan teknik kampanye sekali lagi ya. Bahwa masyarakat pasti senang kalau bertemu secara langsung dengan calon presiden, calon wakil presidennya. Kita lihat ya,
bahwa mereka lebih antusias, lebih bisa berdialog, berdiskusi, menyampaikan keluhan secara langsung. Nah, kalau kita bicara soal baliho, poster dan sebagainya, seberapa jauh efektivitasnya tuh untuk mengaruhi misalnya dari sisi kognitif pemikiran, dari sisi sikap, afektif sampai sisi perilaku. Nah, kita lihat sekarang lebih bagus yang mana? Apakah terjun langsung bertemu dengan konstituen atau lewat poster aja cukup? Oke, kalau gitu saya tanyain ya pertanyaan Mas Triyono ini ya, sebentar ya Mas ya. Saya tanyain ke Bang Noel ya, lebih bagus yang mana Bang kalau menurut tadi itu adalah Prabowo dan tadi itu ya lebih banyak mana poster sama tadi turun ke lapangannya, Bang Noel? Kalau ditanya Pak Prabowo turun ke lapangan, saya rasa jelas hari ini rakyat suka sekali dengan pemimpin yang beradaptasi dengan rakyatnya langsung. Kalau ditanya posternya mana lebih dulu, justru Pak Prabowo ini baru-baru ini. Kalau makanya saya tidak mau menyangga, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang jelas kita bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini. Karena tadi persis apa yang disampaikan Mas Triyono. Ini adalah bagian strategi kita dalam coba menyampaikan pesan kampanye itu terkait APK ya wajar karena kita bekerja selain APK ditunjang juga oleh kayak kita ini turun ke bawah. Kan nggak mungkin bisa semua dijangkau oleh Pak Prabowo. Yang bisa dijangkau itu kayak tokoh-tokoh kayak saya, misalnya aktivis 98 menjelaskan, kemudian Pak Prabowo di mana, kemudian Mas Gibran. Soal turun ke jalan, turun ke bawah itu Pak Prabowo, ya day to day, tiap hari bahkan gitu. Tapi kan kadang-kadang kan ada sinisme politik yang disampaikan, misalnya ada lawan-lawan Pak Prabowo. Tapi ya kita sih tidak terlalu gusar ya dengan sinisme politik seperti itu. Tapi biarlah. Yang jelas kita ingin membuktikan bahwa yang disampaikan atau yang disampaikan Mas Anies tetap menjadi daya motivasi kita untuk lebih. Tapi nggak ambil pusing ya? Enggak lah, kita nggak mau ambil pusing. Kita senang. Kita malah bangga sekali kalau ada yang menyampaikan itu kan, kalau ada yang disampaikan begitu kan, itu bentuk masukan. Jangan-jangan benar kali apa yang disampaikan Mas Anies gitu loh. Kurang turun ke jalan. Faktanya ya kami selalu khususnya tim dari tim kampanye nasional, ada beberapa kawan-kawan kan ada agendanya itu hampir setiap hari itu Pak Prabowo itu datang turun ke bawah gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya sebenarnya efektif mana sih Mas Triyono buat publik nih, balihonya di mana-mana atau justru orang yang turun nemui masyarakat? Nanti usai jeda bapak-bapak akan menjawab, tetaplah di Kompas Petang.